Sekarang sudah pukul 8 lebih 30 ya, anak-anak semuanya. Untuk hari ini kita akan bersama-sama. Sebenarnya pengennya mau bersama-sama dengan teman-teman Tarakan kita semuanya ya, dari SD 1 sampai SD 5. Tetapi karena punya acara masing-masing, maka kita bersama kakak kelas 2 dan 3 ya kan. Jadi kelas 1, 2, 3 kita bergabung akan belajar bersama-sama. Untuk hari ini ya, untuk hari ini kita akan belajar PKT. Halo, selamat pagi juga Abel bersama Alesius ya, Emia. Nah, Bu Yanti akan membacakan acara untuk pagi hari ini sebelum kita berdoa ya. Nah, anak-anak, hari ini kita bersama-sama akan memperingati Hari Gerakan Cinta Lingkungan ya. Sebenarnya ini akan dilakukan bersama-sama, tetapi karena kakak kelas 4 dan kelas 5 juga masih PAT, maka kita rayakan bersama-sama dari kelas 1 sampai kelas 3 ya. Nah, acaranya apa teman-teman? Nanti kita buka dengan berdoa, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga Mars Tarakan Kita 3. Kemudian kita akan mendengarkan dan berproses bersama dengan Pak Heri ya. Wahasis SD Tarakanita 3 akan memperkenalkan kepada kita tentang pengenalan dan pemilahan sampah. Nah, anak-anak kelas 1 sampai kelas 3 sudah belajar PKT tentang pemilahan sampah, kemudian berbagai macam sampah dan kegiatan-kegiatan yang sudah kalian lakukan. Jadi nanti akan lebih mengerti dan kalian lebih tahu untuk melakukan pemilahan sampah yang baik dan benar. Kemudian acara selanjutnya yang ketiga diberikan istilah breakout ya. Jadi nanti kalian akan dibuat kelompok-kelompok teman-teman, sehingga bisa sharing bersama, mungkin ketemu dengan kakak kelas 2 atau kakak kelas 3. Dan di sana nanti akan dipandu oleh Bapak Ibu guru kita ya. Ada Pak Miko, ada Bu Asti, ada Bu Ambar, Bu Ica, dan juga Bu Yemina. Selanjutnya, nanti kita juga setelah mendengarkan pengenalan dan pemilahan sampah, kita akan mengikuti games ya. Pasti kalian senang sekali. Nah, gamenya nanti akan dipimpin oleh Ibu Ambar ya, Bu Guru kelas 2. Selanjutnya boleh dilakukan dengan tanya jawab dan nanti akan refleksi apa yang bisa kalian sampaikan ya, dan doa penutup sebagai akhir acara kita. Nah, anak-anak semuanya, Bu Yanti ingatkan kembali aturan untuk mengikuti Zoom ya. Berbeda kalau dengan Bu Yanti dan Bu Yemima, kemarin-kemarin kita buka mute-nya. Tetapi untuk hari ini, kalau ada yang sedang berbicara, menyampaikan sesuatu, bahkan itu menyampaikan materi, kita harus diam ya, mematikan speakernya atau di mute ya. Kemudian menuliskan nama. Nah, ini Bu Yanti masih ada, lihat tadi yang belum menuliskan namanya dengan sesuai yang tadi Bu Yanti sampaikan atau Bu Guru yang lain sampaikan di dalam grup ya. Tuliskan kelasnya, underscore, baru ditulis namanya. Emia sudah benar, Ayumi udah benar, Alusius sama Kak Abel dibetulin ya. Kemudian ada teman-teman yang lain juga sudah banyak yang benar. Nah, sekarang kita buka acara kita untuk pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Doanya kita sama-sama ya membacanya. Nanti akan Bu Yanti lewat Pak Heri akan share doanya. Kita sekarang ambil sikap doa yang baik dan kita mengambil sikap doa yang baik, duduk yang rapi, tangan dilipat,
Ya, kita nanti akan baca bersama-sama. Anak-anak, Bapak Ibu Guru, mari kita berdoa bersama-sama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, ya Tuhan, kami bersyukur atas ciptaan-Mu, alam semesta seisinya, sebagai tempat pendukung hidup kami. Kami memuji-Mu atas berbagai karunia yang indah ini dan semuanya itu untuk kesejahteraan hidup kami. Berilah kami roh hikmat untuk senantiasa bersyukur atas ciptaan-Mu yang melimpah. Ajari kami selalu hormat kepada setiap makhluk ciptaan. Secara khusus pagi ini, bimbing pikiran dan hati kami untuk dapat belajar ya Tuhan. Biarkan dari godaan-godaan yang penuhlah perhatian kami Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Roh Kudus, dan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Santa Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Romeo, doakanlah kami. Elizabeth, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat datang kembali buat anak-anak kelas 1 sampai kelas 3. Kita sekarang mau menyanyikan lagu Mars Tarak Kanita. Lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya. Kita ambil sikap siap, kita mau menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia satu padaku di sanalah aku berdiri dan dibantu ibu. Indonesia bangsa dan Indonesia bersatu, bangsaku rakyatku Satu, dua, tiga. Gerakan kita yang membimbing kita harum berbakti seluruh Nusantara, wadah pengambilan manusia susila, segala bentuk gereja dan Sayalah sekarang pada meninggal, selalu arahkan kita satu hati, satu semangat, arahkan kita. Anak-anak semuanya, sekarang kita akan mendengarkan pengantar dan penjelasan materi dari
Pak Heri ya, Wakil Kepala Sekolah SD Tarakanita 3. Silakan Pak Heri. Terima kasih Bu Yanti untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya ya. Anak-anak yang terkasih dari kelas 1, kelas 2 dan kelas 3 yang dicintai Tuhan. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak Heri. Sehat semua ya. Itu yang kita harapkan. Pertama-tama kita patut bersyukur, mengucap syukur kepada Tuhan untuk kesempatan ini, di mana Tuhan sudah memberikan banyak anugerah buat kita semua. Ya, anugerah kesehatan, diberikan orang tua yang baik, diberikan keluarga yang baik, dan juga kehidupan ini. Ya, alam semesta, alam ciptaan yang sudah diberikan Tuhan kepada kita manfaatkan, kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Ya, pagi hari ini kita bersama-sama SD Tarakanita 3, kelas 1, kelas 2, kelas 3 akan memeringati Hari Cinta Lingkungan Hidup, atau sebenarnya adalah Hari Lingkungan Hidup ya, yang jatuh pada tanggal 5 Juni ya, tanggal 5 Juni. Apa itu Hari Lingkungan Hidup sedunia? Pak Heri akan sampaikan tersendiri melalui video yang akan dikirim oleh wali kelas pada tanggal 5 Juni. Ya, tunggu saja apa itu Hari Lingkungan Hidup sedunia. Untuk kelas 4 dan kelas 5 dan kelas 6 sudah pernah ya mendapatkan apa itu Hari Lingkungan Hidup sedunia. Pada pagi hari ini untuk anak-anak SD Tarakanita 3 yang kelas kecil, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kita akan belajar bersama-sama ya. Bersama dengan wali kelas dan juga bersama Pak Heri. Semampu Pak Heri ya, semampu Pak Heri untuk mengenal apa itu lingkungan hidup. Ya, pagi hari ini mohon maaf Pak Antonius Marsito selaku kepala sekolah kita itu dalam kondisi yang tidak fit ya. Harusnya pagi hari ini yang membuka acara adalah Pak Antonius Marsito selaku kepala sekolah kita ya. Tapi tadi Pak Anton sudah menyampaikan pesan, menyampaikan salam kepada anak-anak untuk selalu sehat, ya, selalu memperhatikan Bapak Ibu wali kelasnya, mencintai orang tua, adik-adiknya, kakak-kakaknya, dan juga tentu saja selamat memeringati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Ya, izinkan Pak Heri kali ini untuk share materi kita ya. Jadi hari ini kita akan mengenal dan akan memilah sampah. Ya, tadi Bu Yanti sudah menyampaikan termasuk nanti di breakout room nanti anak-anak akan masuk ke kelas masing-masing. Kelas 1 bersama dengan Bu Yemima dan Bu Yanti, kelas 2 bersama dengan Bu Ica dan Bu Ambar, kelas 3 bersama Pak Miko dan Bu Asti. Ya, nanti di situ anak-anak boleh cerita, boleh sharing sampai sejauh mana anak-anak sudah memperhatikan lingkungan hidup, terutama mengelola sampah. Ya, jadi seperti itu ya. Nanti ada waktu tersendiri, kurang lebih 10-an menit. Ya, nanti silahkan cerita panjang lebar di sana. Atau seandainya Pak Heri nanti ini dalam menyampaikan materinya tidak jelas, boleh ditanyakan oleh wali kelas ya dalam breakout room nanti. Oh, Bu, aku nggak ngerti nih apa yang disampaikan Pak Heri tadi. Boleh ditanyakan di sana. Wali kelas anak-anak juga pinter-pinter ya dalam menjawab pertanyaan anak-anak. Gitu ya. Dan juga nanti ada sesi tanya jawab juga tersendiri nanti. Setelah Pak Heri menyampaikan materi, nanti akan diberi waktu. Ya, akan diberi waktu untuk menyampaikan kalau seandainya ada tanya jawab. Ya, izinkan saya untuk share screen ya Bu Stella ya. Iya, tunggu dulu maaf anak-anak. Oke. Share screen.
Oke, sudah. Iya, jadi hari ini anak-anak kita bersama dengan wali kelas dan seluruh komunitas SD Tarakanita 3 akan mengenal dan mengolah sampah kita. Tapi sebenarnya ini ada 2 sesi atau 3 sesi. Jadi kita hari ini baru mengenal dan memilah dulu, ya. Tapi kalau nanti seandainya di antara slide-slide Pak Heri ini yang anak-anak bisa lakukan, sudah dilakukan di rumah, boleh nanti juga diceritakan kepada wali kelasnya. Ya, jadi seperti itu. Jadi kata olah di sini itu tidak harus, tapi kalau sudah bisa tidak apa-apa. Jadi kita baru mengenal dan memilah sampah kita. Ya, fokus kita hari ini itu. Ya, oke, lanjut ya. Tujuan kita apa? Tujuan kita adalah yang pertama. Iya, anak-anak itu harus hari ini ya, itu harus green head. Ya, anak-anak Tarki 3 harus green head. Artinya apa? Bukan lalu rambutnya dicat berwarna hijau, tidak. Tapi apa? Kepala kita itu sudah dianugerahi oleh Tuhan yang Maha Kuasa dengan pikiran, dengan kemampuan untuk berpikir yang luar biasa, sehingga paling tidak anak-anak kelas 1, kelas 2, kelas 3, SD Tarakanita memiliki pengetahuan yang luar biasa tentang lingkungan hidup. Nah, itu ya. Karena maka hari ini kita kasih tema gerakan lingkungan, gerakan cinta lingkungan hidup. Itu ya. Yang kedua apa anak-anak? Ya, yang kedua adalah green heart. Ya, dari kepala turun ke hati. Dari mata turun ke hati. Itu cinta kita seperti itu. Ya, jadi green heart. Jadi kita harapannya anak-anak sudah punya pengetahuan yang bagus, lalu kita akan memiliki jiwa, memiliki hati yang peduli, yang cinta terhadap lingkungan hidup. Itu anak-anak Tarakanita 3 yang hebat di situ. Ya. Nah, yang ketiga apa? 3 saja tujuan kita hari ini. Yang ketiga adalah green hand. Juga berarti bukan tangan kita celupkan ke dalam cat yang berwarna hijau lagi itu, ayo tangan kita hijau. Tidak. Tetapi green hand artinya apa? Anak-anak peduli lingkungan dan bisa berbuat untuk semakin melestarikan lingkungan hidup. Kalau ada sampah, bagaimana tangan kita ini bisa green? Aku melihat sampah, meskipun itu bukan aku yang membuangnya, aku akan pungut. Aku akan taruh ke tempat sampah yang benar. Itu namanya anak-anak Tarakanita 3 green hand. Tangannya cinta terhadap lingkungan hidup. Jadi ada 3. Yang pertama apa anak-anak? Yuk bersama-sama meskipun di mute. Green head, kepala. Yang kedua apa anak-anak? Green heart. Yang ketiga apa anak-anak? Green heart. Green head. Coba sekarang bersama-sama yuk. Satu, green headnya begini. Green heart-nya pegang dada masing-masing dan green hand anak-anak begini. Siap ya? 3GH. 1, 2, 3. Green hand. Yang kedua green heart dan yang ketiga green hand. Oke, itu tujuan kita pagi hari ini bertemu bersama-sama dengan kelas 1, kelas 2, kelas 3. Oke, siap ya? Nah, jadi itu perjumpaan kita hari ini. Terus mengapa kita harus mencintai lingkungan kita? Mengapa? Mengapa anak-anak? Pak Heri melotot nih. Mengapa? Karena lihat ini, Pak Heri akan setelkan video. Semua dengarkan baik-baik. Semua dengarkan baik-baik. Lalu anak-anak coba perhatikan videonya. Videonya ini nanti adalah salah satu sudah mulai ada pertanyaan-pertanyaan di mana anak-anak bisa menjawab di apa? Bisa menjawab di game yang akan disampaikan nanti oleh Bu Ambar. Jadi perhatikan baik-baik dari detik ini. Siap. Ya, lihat baik-baik dan dengarkan baik-baik video yang Pak Heri sampaikan. Ini sebagai pengantar kita. Tapi ingat, sudah mulai diperhatikan karena sudah menjadi materi pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan oleh Bu Ambar nanti. Di-share oleh wali kelas masing-masing ya. Kita perhatikan baik-baik. Mana kok nggak ketemu? Nah ini. Sampah Sandi, sampah
Asik, hujannya udah reda. Oh ya. Hah? Kayaknya kamu menangkap sesuatu deh. Wah. Aha. Lihat, ada peringatan nih. Sepertinya ikan-ikan ini harus menunggu deh, Rena. Hujan lebat telah menyebabkan banjir di kota. Oh ya? Yuk, kita lihat. Ayo. Hup. Ya, waktunya beraksi. Hujan berlangsung cuma beberapa jam dan ini yang terjadi. Jalanan dan rumah-rumah terkena banjir. Wah, Iu. Ayo ke atas. yuk. Ayo kita cari tahu dari mana ya banjir ini berasal. Wih. Ya ampun. Aduh. Sampahnya banyak banget di sungai. Wah, lagi ngapain, Pak? Itu kan Pak Bumi dan timnya dari UPK Badan Air. Aha. Yuk, lihat apa yang sedang mereka lakukan. Halo Pak Bumi, lagi apa? Halo Sandi dan Rena, kami sedang membersihkan saluran yang tersumbat karena hujan. Oh, jadi penyumbatan ini yang membuat sungai meluap dan menyebabkan jalanan banjir. Tapi dari mana asal semua sampah ini? Semuanya ini berasal dari orang yang membuang sampah sembarangan di jalan, selokan, dan sungai. Oh, kok gitu sih? Iya bau banget. Kalian tahu nggak sih kalau Indonesia itu menyumbang 200.000 ton sampah yang mengalir dari sungai ke laut? Beratnya sama kayak 40.000 ekor gajah Asia. Wow. Sandi, gimana cara kita bantu Pak Bumi dan timnya supaya sampah tidak sampai ke laut dan tidak menyebabkan banjir lagi? Pak Bumi dan timnya sedang berusaha keras untuk menjaga kebersihan sungai. Apa yang bisa kami bantu ya, Pak? Jangan menyapu lalu membuang sampah ke saluran air. Kita harus selalu membuang sampah sesuai dengan tempatnya dan mendaur ulang untuk mengurangi penumpukan sampah di tempat pembuangan sampah. Jangan pernah membuang sampah berukuran besar ke sungai. Kalian dapat menghubungi bank sampah terdekat untuk mengambil sampah-sampah tersebut. Nah, ajak semuanya untuk mengikuti Hari Bersih Indonesia. Lalu, ikuti juga acara bersih-bersih di lingkunganmu. Misi kita untuk menciptakan kebersihan dapat tercapai kalau kita melakukan bersama-sama. Terima kasih, Pak, untuk saran-sarannya. Terima kasih semua atas kerja kerasnya. Bagus. Terima kasih Sandi dan Rena. Wah, banjirnya sudah surut. Diingat ya teman-teman, sungai bukan tempat sampah. Kalau kita rutin mendaur ulang dan memperhatikan lingkungan sekitar, alam akan memberikan apa yang kita butuhkan. Mantap. Nah, sekarang kita bisa mancing ikan lagi nih, Rena. Eits, tunggu dulu. Hangingnya nyala tuh. Hah? Wah, ada yang butuh bantuan lagi. Saatnya beraksi. Dadah semua. Be a hero. Reduce your waste to zero. Sampah Sandi. Iya, ini tadi mengenai video sebagai pengantar kita ya anak-anak ya. Nah, kita lihat di sini dari video tadi anak-anak ya, itu kita ternyata kalau membuang sampah sembarangan, meskipun sekecil apapun, kata siapa tadi? Kata Pak Bumi ya, kata Pak Bumi itu bisa mengalir ke parit, bisa mengalir ke sungai, dan akhirnya bermuara di laut. Sampai berapa puluh ribu gajah tadi kira-kira beratnya? 40.000. Ya, sekitar 40.000 gajah masuk ke dalam laut. Itu baru negara 10.000. Indonesia. Ya, dan mohon maaf ya adik-adik yang terkasih, anak yang terkasih, Indonesia termasuk negara yang kita cintai memang, tetapi perilaku manusianya mungkin termasuk Pak Heri, ya mungkin termasuk kita, ya itu masih
kesadaran untuk menaruh sampah dengan benar itu masih tergolong sedikit rendah. Ya, maksudnya apa? Rendah itu maksudnya kita masih suka membuang sampah sembarangan. Harapannya kita stop membuang sampah sembarangan. Ya, apakah anak-anak rela hanya petugas PPSU, teman-temannya Pak Bumi tadi yang membersihkan? Tidak kan? Tidak kuat, tidak mampu. Maka anak-anak, Bapak Ibu guru, ayah ibumu, bapak ibumu, semua terlibat. Semua terlibat. Dari rumah masing-masing. Ya, dari rumah masing-masing. Untuk bisa melakukan gerakan cinta lingkungan hidup. Sekali lagi, kalau melihat dari apa tadi? Dari pertanyaan Pak Heri, tadi apa tadi pertanyaannya? Nah ini, mengapa harus cinta lingkungan hidup? Ingat anak-anak, karena lingkungan hidup kita sedang berduka, sedang bersedih hati. Kalau anak-anak lihat di slide Pak Heri ini, coba lihat dari sisi yang paling kiri atas, yang ada logo Tarakanitanya itu. Itu apa yang terjadi dengan bumi kita, dengan lingkungan hidup kita? Longsor. Ya, itu artinya bumi kita sedang berduka, lingkungan hidup kita sedang berduka. Apakah ada yang terkena dampaknya? Ada. Banyak orang-orang, banyak warga yang akhirnya terkena dampak tanah longsor. Ada yang berduka karena harta bendanya hilang. Ada yang hewan ternaknya hilang. Ada yang bahkan nyawa. Ya, itu ada yang hilang di sana atau meninggal dunia. Ini suasananya sangat tidak mengenakan. Yang tengah, anak-anak, yang tengah dan atas. Itu gambar apa itu? Gambar tanah yang mengalami kekeringan. Pinter, ya, pinter anak-anak. Ini kondisi bumi kita. Ketika musim kemarau itu bisa mengalami kekeringan yang luar biasa. Padahal 20 tahun yang lalu tidak pernah terjadi. Karena ulah manusia sehingga perubahan iklim terjadi, dan ini yang terjadi berikutnya adalah apa? Bumi kita bisa mengalami kekeringan di saat musim kemarau. Ya, karena cadangan air di bumi menipis, kan begitu, ya. Lalu yang paling kanan atas itu adalah bencana apa anak-anak? Gempa bumi. Gempa bumi apa kebakaran? Kebakaran hutan. Kebakaran. Salah satu kebakaran hutan itu juga bisa ulah manusia. Misalnya membakar sampah di pinggir hutan. Itu sebenarnya tidak bagus. Harusnya sampah diolah. Ya, sampah diolah. Nanti ada slide-slide-nya yang di bawah. Bukan dibakar. Ya. Terus kita lihat yang ke bawah. Di bawahnya logo Tarakanita. Itu di sana ada mobil bis apa itu? Bis Banjir. Kalau dilihat dari bisnya itu kelihatannya suasana Jakarta ya anak-anak ya. Iya. Jakarta. Hujan tidak lama. Hujan deras sekitar 1 jam, 2 jam. Terus terjadi apa biasanya? Terjadi banjir. Kenapa? Karena lingkungan hidup sudah rusak. Siapa yang bisa membetulkan lingkungan hidup? Apakah hewan? Tidak bisa. Hanya manusia yang bisa membetulkan, bisa melestarikan lingkungan hidup. Anak-anak, Pak Heri, Pak Guru, dan semua orang yang tinggal di bumi ini, yang memiliki pengetahuan yang bagus tadi, itu yang bisa membuat lingkungan hidup kita menjadi bagus. Berikutnya, itu juga masih banjir ya. Ada ibu-ibu dan anaknya
yang berpegangan di pohon yang tinggi, yang pohon yang besar, supaya tidak terseret banjir. Oh ya, yo anak-anak yang baik, anak-anak Tarakanita 3 yang baik hati, coba tidak usah dicoret-coret, ya toh. Itu saya rasa bisa ya, tidak coret-coret slide-nya Pak Heri, apalagi coret-coret mukanya Pak Heri. Punya muka Pak Heri itu nggak usah dicoret-coret, udah jelek, ya toh. Jadi biarkan muka Pak Heri jelek, tapi jangan ditambah dengan coret-coretan, ya. Kita lanjut bagian bawah, ya paling bawah kiri itu adalah gambar apa? Banjir bandang, ya. Banjir bandang. Banjir bandang. Atas. Betul. Terus yang suasana yang tengah Banjir itu adalah mungkin orang-orang sedang mengungsi karena ada bencana alam. Bisa karena tadi gempa, bisa karena banjir, bisa karena kebakaran. Itu adalah orang-orang yang mengungsi. Ya. Apakah ada anak-anak yang pernah mengungsi karena bencana alam? Ada ya, mungkin banjir mungkin ya, di antara kita mungkin ada kebanjiran. Tidak. Tidak ada. Lalu bagian bawah, sekarang ini hati-hati karena di Bekasi sudah ada demam berdarah yang mewabah. Takutnya nanti merembet ke Jakarta, ke dekat sekitar anak-anak berada. Maka yuk kita jaga lingkungan hidup supaya jangan sampai di sekitar kita ada demam berdarah. Di sekitar Pak Heri dan Bu Yanti, itu kan Pak Heri dan Bu Yanti kan tinggalnya di Bekasi. Ini sudah ada beberapa warga sekitar Pak Heri, sekitar Bu Yanti yang terkena demam berdarah. Karena apa? Karena lingkungan sekitar tidak dijaga dengan bersih. Ya toh? Berarti Pak Heri juga tidak bersih dong. Pak Heri bersih. Tapi banyak juga sekitar warga Pak Heri yang kurang bersih. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini. Nah, anak-anak kita lihat di sini. Inilah yang menyebabkan ya, inilah yang menyebabkan mana Pak Heri? Tunggu. Inilah yang menyebabkan lingkungan hidup kita rusak. Coba kita lihat tadi, seperti di Sandi Sampah tadi, ada Mas Sandi tadi yang naik apa tadi? Skuter ya tadi ya. Nah, itu tadi memperlihatkan bagaimana sungai penuh dengan sampah karena apa? Karena lihat itu, dari dalam mobil, kalau kita lihat ini, dari dalam mobil dua slide ini membuang sampah ke pinggir jalan. Apakah itu tindakan yang baik? Tidak baik. Kalau bisa beli mobil, mosok tidak bisa beli tempat sampah ditaruh di dalam mobilnya. Bisa beli mobil, mosok nggak bisa beli apa tadi? Tempat sampah. Ya, harusnya kalau bisa beli mobil, bisa beli tempat sampah. Iya. Kalau anak-anak yang baik nanti kasih tahu papi mami yang punya mobil, papi, mami, kasih dong tempat sampah di mobil. Meskipun nanti kalau udah turun dari mobil, sampahnya jangan lupa diambil. Jangan sampai nanti mobilmu beraroma tidak baik. Gitu ya toh. Setelah turun dari mobil, angkut sampahnya, taruh di tempat sampah. Gitu ya. Jangan tiru beberapa perilaku orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini. Bahkan orang-orang dewasa ini kalau kita lihat ya, membuang sampah sembarangan. Ya. Efeknya apa? Akibatnya apa? Kita lihat ini, ada gunungan sampah. Di Bantar Gebang anak-anak, itu ada sekitar 7 ton. 7.000 ton setiap hari. Ya, 7.000 ton setiap hari sampah-sampah dari DKI. Ya. Ada sebagian juga yang mengalir menuju ke pantai, menuju ke laut. Dan ingat, ini yang berbahaya bagi hewan-hewan anak-anak. Kita lihat ini. Lautnya penuh dengan sampah plastik. Hati-hati, kita lihat ini. Efeknya apa? Nah, efeknya, akibatnya banyak hewan-hewan juga yang terkena dampaknya. Yang terkena akibat dari pembuangan sampah yang sembarangan. Ya. Ini ada gajah dan anak gajah, ada penyu atau ada kura-kura, ada kelomang, ada rusa. Ya betul. Itu yang terkena dampaknya. Ini ada paus, ada burung ya yang makan sampah plastik.
sampai akhirnya mati. Kasihan sekali. Aduh, Pak Heri kalau melihat video ini pengen nangis. Kasihan, bukan ulah mereka, tapi mereka terkena dampaknya. Ini Pak Heri berkaca-kaca ini, ya toh. Karena apa? Karena melihat ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Ya, kasihan sekali. Paus, hiu, kura-kura, burung, gajah terkena dampaknya. Padahal apakah gajah pernah memakai sampah? Pernah memakai plastik? Nggak pernah. Nggak pernah. Tidak pernah. Siapa yang bisa memakai plastik? Manusia. Hanya manusia. Ingat ya anak-anak ya, kita melihat video ini kita harus hati-hati kalau mau memakai sampah yang sekali pakai. Misalnya plastik kresek. Ya, itu usahakan anak-anak mengurangi sampah plastik. Ya, mengurangi sekali lagi. Kalau Pak Heri ini lihat ini. Pak Heri membawa apa ini? Botol minuman. Ini dari plastik tidak anak-anak? Dari plastik. Ini dari plastik. Tetapi tidak sekali pakai. Anak-anak pasti juga punya dong tempat minuman. Apalagi anak Tarakan Nita 3. Iya ada, dong. Pak. Dulu waktu anak-anak sekolah, iya. Dulu waktu anak-anak sekolah masih datang ke sekolah. Anak-anak ketika sekolah kan membawa tempat minum sendiri, tempat makan sendiri. Itu anak-anak yang luar biasa. Ya, jangan menggunakan plastik yang sekali pakai terus sudah selesai dibuang. Nah, itu tidak go green. Itu tidak cinta lingkungan. Ya, kurangi. Ya, kurangi. Ya, nanti ada tips-tipsnya nanti ya. Kita lanjut. Jangan sampai ada korban-korban yang tidak kita inginkan lagi. Coba, apa yang harus aku lakukan? Apakah SD Tarakan Nita 3 berdiam diri melihat keadaan lingkungan seperti itu? Tidak. SD Tarakan Nita 3 dari tahun 2009 sudah menyatakan diri sebagai sekolah berwawasan lingkungan hidup. Ya, sudah menyatakan diri sebagai sekolah berwawasan lingkungan hidup. Ini contoh-contohnya, tapi hanya 3 atau slide ya, Pak Heri. Kalau anak-anak nanti klik di video, klik di Google kegiatan anak-anak Tarakan Nita 3 cinta lingkungan gitu. Klik, wah itu akan muncul banyak sekali gambar di mana banyak anak-anak Tarakan Nita 3 melakukan gerakan-gerakan cinta lingkungan hidup. Salah satunya ini anak-anak. Ini adalah mengedukasi masyarakat. Ya, di sana ada bule. Ada ini fotonya Pak Rianto. Pak Rianto ini. Pak Rianto PP kita ya anak-anak ya. Ini sedang memegang apa? Spanduk. Ya. Bersatu untuk menjaga bumi. Ini spanduknya seperti itu. Ini mengajak warga masyarakat yang ada di Jakarta Pusat. Kita mengadakan mengedukasi kepada warga yang menggunakan kendaraan Transjakarta. Ya, jadi di halte-halte kami memasang spanduk dan mengadakan yel-yel, mengadakan lagu-lagu untuk mengajak cinta lingkungan hidup. Ya, ini pernah kita lakukan. Yang kedua, ini juga yang di bagian bawah kiri itu bersama-sama kita menanam tanaman-tanaman yang bisa menyegarkan udara di Tarakan Nita 3. Ya, ini kamu lihat kan seragamnya, kotak-kotak Tarakan Nita 3. Ya, Tarakan Nita itu ciri khasnya adalah kotak-kotaknya itu, ya kan? Dan logonya ya anak-anak ya, itu. Ya, logonya itu kan sudah jantung hati itu dasarnya. Nah, yang sebelah kiri bawah itu apa anak-anak? Ada gambar siapa itu? Yang anak-anak kenal siapa itu di situ? Pak Ahok. Pak Ahok, betul sekali. Itu salah satunya yang memakai seragam batik itu dulu sebelum Pak Anton ya, sebelum Pak Antonius Warsito ya. Ini kan sekarang kepala sekolah kita kan Pak Antonius Warsito. Tahun 2017 itu kepala sekolah kita adalah Ibu Endar Artika. Sekarang Bu Endar ada di yayasan.
Ya, mungkin kelas 3 ada yang pernah kenal mungkin ya toh. Bu Endar Artika ini dulu kepala sekolah kita yang menerima penghargaan dari pemerintah oleh presiden itu sebenarnya, oleh presiden diwakili oleh Bapak Yusuf Kalla tahun itu sekolah kita mendapat penghargaan cinta lingkungan paling tinggi di Indonesia. Ya, sekolah kita. Tepuk tangan dong anak-anak, tepuk tangan dong, kita boleh berbangga ya toh. Wah. Jadi tahun 2017 sekolah kita mendapat penghargaan tertinggi yaitu Adiwiyata Mandiri. Apa itu Adiwiyata Mandiri? Penghargaan dari pemerintah untuk sekolahan yang mencintai lingkungan, mengedukasi, mengajari anak-anak didik, mengajari warga masyarakat sekitar sekolah untuk mencintai lingkungan hidup. Ya, tujuannya apa? Supaya tidak terjadi Pak, ke-mute. Sekarang ada di aula. Nah, mungkin Pak Bagas bisa mengambilkan tropinya. Ya, tropinya ada di belakang Pak Eri. Anak-anak biar melihat bahwa kita punya tropi. Ya, toh. Punya tropi yang dibawa oleh siapa itu? Bu Endar. Ya. Nah, itu nanti Pak Eri akan tunjukkan. Sekali lagi ini penghargaan tertinggi buat sekolah kita tentang lingkungan hidup. Banyak lagi prestasi-prestasi yang diraih oleh Tara Kanita 3. Maka anak-anak belajar di sini bersama dengan ibu-ibu guru ini sudah bagus, sudah pinter. Ya, toh. Jadi itu. Ya. Oke. Kita lanjutkan. Tunggu ya. Mudah-mudahan ada Pak Bagas nanti mengambilnya. Mudah-mudahan ada. Kalau nggak ada ya anak-anak bisa melihat di sini. Ya Pak Bagas ya. Nah. Mudah-mudahan ada. Masih ada nggak sampai sekarang? Oh ya. Nah masih ada anak-anak. Ini. Nah, oke anak-anak bisa lihat. Inilah tropinya. Dipasang di aula sekolah kita di lantai 2. Nanti kalau anak-anak sudah boleh masuk ke sekolah, kalau sudah boleh masuk ya, boleh melihat tropinya. Ini diberikan oleh Bapak Presiden kita, ya, untuk sekolah kita meraih prestasi. Terima kasih Pak Bagas, meraih prestasi tertinggi. Ya, iya, dulunya masih sebelum Pak Jokowi, dulunya sebelum Pak Jokowi. Ya, jadi itu. Jadi tahun 2017, ya, jadi seperti itu. Atau tahun berapa ya? Pak Eri kok lupa ingatan ini. Maaf ya, karena Pak Eri sudah rambutnya ubanan, sudah tua. Oh, tahun 2016. Nama presidennya iya. siapa? Waktu itu masih Bapak SBY. Tapi wakilnya Bapak Yusuf Kalla. Yang memberikan Bapak Yusuf Kalla ada di Riau. Ya, waktu itu seluruh beberapa sekolah sih, ada beberapa sekolah, ada sekitar 3 sekolah yang mendapatkan Adiwiyata Mandiri. Salah satunya sekolah kita. Kita boleh patut berbangga, gitu. Itu ya anak-anak ya. Pak Eri sampai juga berbangga ini, karena Pak Eri juga salah satu yang ikut menghantarkan sekolah kita ikut meraih prestasi tertinggi. Itu ya. Jadi kita dengungkan cinta lingkungan dimanapun anak-anak berada. Ya. Ini Bu Endar menyampaikan kepada Pak Ahok waktu itu, Pak Ahok. Ini sekolah kita sukses meraih prestasi tertinggi. Tapi bukan masalah meraih prestasinya ini ya anak-anak, tetapi bagaimana mengedukasi anak murid, ya anak-anak sekalian, dan juga lingkungan sekitar. Kita sudah mengedukasi banyak sekolahan. Tidak hanya SD, ke TK-TK, ke SMP, ke SMA. Ya, itu kita mengedukasi ke warga-warga sekitar, ke RT-RT, RW-RW, bahkan sampai ke gereja-gereja. Ya, yang terakhir kemarin masih bulan lalu itu bersama GPIB, Gereja Kristen. Ya, itu kita mengedukasi lingkungan hidup. Ya, bahkan nasional. Ya, toh itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita akan mengenal sampah kita, anak-anak. Ini gambar apa sih, anak-anak? Samar-samar kelihatan ini. Ini adalah sekitar Bantar Gebang. Ya, sampah ini sampah dari rumah kita anak-anak ini sampai ke Bantar Gebang sana. Bantar Gebang ini posisinya di Bekasi. Jadi pemerintah kota DKI Jakarta itu menyewa lahan di Bekasi untuk menampung sampah-sampah kita untuk diolah di sana. Ya, di sana banyak pemulung ini. Nah,
Kita mulai ingat, ini kita mulai mengenal sampah ya. Kita mulai mengenal sampah. Sampah kita dilihat dari asalnya itu ada sampah rumah tangga, ada sampah dari pasar tradisional, ada sampah dari mana ini? Kawasan komersial itu berarti dari bisnis-bisnis ya toh. Ada dari sekolah, berapa persen tuh? 4%. Dari kantor, dari jalan-jalan pinggir-pinggir jalan. Ini orang-orang yang membuang sampah tidak pada tempatnya dan dari lain-lain. Tapi ingat, paling tinggi dari mana sampah kita berasal? Rumah tangga. Dari rumah tangga. Rumah tangga itu kira-kira rumah anak-anak ada nggak terlibat di sana? Ya, itu ya. Dari rumah-rumah anak-anak. Betul. Iya dong. Apakah rumah sampah anak-anak sudah diolah sendiri? Sudah. Atau diangkut oleh tukang sampah? Ayo. Pasti diangkut tukang sampah kan? Diangkut. Iya. Diangkut oleh tukang sampah, lalu nanti dimasukkan ke truk sampah. Truk sampah itu yang membawa kemana? Ke Bantar Gebang, ya kan? Itu. Berikutnya, dilihat. Maaf anak-anak, Pak Eri agak batuk. Boleh minumkah Pak Eri? Karena ngomong dari tadi. Boleh ya? Mohon maaf sekali lagi. Kan biasanya nggak boleh minum ya. Tapi ini karena Pak Eri ngoceh terus dari tadi. Puasa. Mohon maaf ya. Nah, kita lanjut. Berikutnya, dilihat dari jenisnya, itu ada sampah organik, ada sampah anorganik. Tadi yang Sandi mengangkat tempat sampah tadi untuk menguti sampah tadi, kan ada organik, ada anorganik ya. Nah ini, sampah organik. Organik. Iya. Yang anorganik itu berarti dari plastik, kertas, logam, karet, kain, kaca, dan lain-lain. Sedangkan yang organik berapa persen itu anak-anak? 60%. Betul. Itu yang paling tinggi. Terus bagaimana kita akan mengelola sampah yang sampah rumah tangga dan sampah organik ini bagaimana? Ya. Yuk kita akan lanjut untuk mencoba mengenal apa itu sampah organik. Di mana sampah organik itu adalah sampah yang terbesar dari gunungan sampah yang ada di Bantar Gebang sana. Ya. Dari sampah rumah tangga kita ini sebenarnya bisa digolongkan banyak. Tapi kali ini kita kenal 3 dulu anak-anak ya. Yang pertama itu sampah organik. Yang kedua sampah anorganik, dan yang ketiga sampah B3. Anak-anak biasa kenal B1 dan B2 kan? Ditambahkan jadi B3. Ya toh, sampah B3. Apa itu sampah organik? Apa itu sampah anorganik? Apa itu sampah B3? Kita akan kenal lebih lanjut lagi. Nah, yang pertama, sampah organik atau sampah basah. Apa itu sampah organik atau sampah basah? Sampah yang dapat terurai, sampah yang dapat membusuk dengan sendirinya, atau bahasa kerennya degradable. Wah, keren, pura-pura bisa bahasa Inggris. Sampah yang dapat terurai oleh mikrobakteri. Ya, jadi itu. Contohnya apa anak-anak? Perhatikan baik-baik. Nanti muncul di pertanyaan. Contohnya nih, contoh yang sampah apa itu? Baca sendiri ya. Sampah sayur, daun, kulit buah, sisa makanan, tulang-tulang ikan, sisa-sisa makanan kita, itu adalah sampah-sampah organik, sampah basah. Ini yang bisa membusuk sendiri. Kalau anak-anak membuang kulit pisang di pot, itu nanti akan membusuk sendiri dan jadi pupuk. Ya, Pak Heri kalau di rumah punya kulit-kulit buah, itu Pak Heri sendirikan. Di rumah Pak Heri sudah mulai memilah sampah. Bahkan Pak Heri sudah mengolah, ya toh? Kan gitu ya toh. Tidak hanya sampai memilah tapi sudah sampai mengolah. Itu ya. Ini sampah organik atau sampah basah. Sampah basah yang dapat apa Nana? Sampah yang dapat terurai, dapat membusuk sendiri. Inilah sebenarnya sampah yang berbau. Ya. Tapi kalau diolah apakah berbau? Tidak. Ya, tidak ada baunya, tidak ada belatungnya, anak-anak tidak jijik kalau bisa mengolahnya. Ya toh? Kita lanjut yang kedua. Yang kedua apa tadi? Anorganik atau sampah kering. Apa itu sampah anorganik atau sampah kering?
sampah yang tidak dapat terurai, sampah yang tidak bisa membusuk. Ya, sampah ini yang menjadi masalah di bumi kita. Ya. Contohnya apa yang menjadi masalah tadi di lautan, mengapung-apung kemudian dimakan oleh ikan-ikan tadi, apa contohnya tadi? Plastik. Pinter. Ini contohnya nih, kemasan plastik, bungkus permen, gelas atau botol plastik, kaleng minuman, kaleng rombeng. Muka Pak Eri kayak kaleng. Ini adalah sampah anorganik. Betul. Organik betul. Itu ada gambar sendok plastik. Tidak gampang terurai ya. Betul. Ini akan menjadi masalah kalau dibuang sembarangan. Kalau dibuang ke bumi, ke tanah akan menjadi masalah. Maka jangan dibuang sembarangan. Kita harus memilahnya. Kan gitu. Tujuan kita hari ini kan itu, ya. Kita yang trik ketiga tadi apa anak-anak? B3. B3 itu singkatan dari apa? Baca bersama-sama. Berbau, berbahaya, dan beracun. B-nya ada berapa B-nya? B-nya ada 3. Oh, contoh-contohnya sampah B3 itu apa? Oh. Batu baterai, pemusnah hama, beling, botol kaca, bola lampu. Itu semua harus kita pisahkan. Kita pisahkan, kita pilah. Jangan dicampur aduk. Kalau bisa di rumah kita minimal mempunyai 2 tempat sampah. Minimal punya 2 tempat sampah. Kabel termasuk gak? Apa sayang? Kabel termasuk gak? Sabun. Kabel. Oh, kabel. Iya, kabel termasuk sampah, bisa dimasukkan ke dalam anorganik atau sampah B3 boleh. Lebih bagus dimasukkan ke sampah yang anorganik, yang sampah kering. Contohnya gini anak-anak, contohnya. Kalau anak-anak ini misalnya anak-anak rekreasi. Dari rumah sudah membawa botol minum. Kan anak rekan kita kan cinta lingkungan. Sudah membawa botol minum. Botol minumnya gede. Tapi ternyata ketika mau pulang kehabisan minum. Lalu terpaksa membeli minum kemasan. Ya, atau minum air mineral dari gelas gitu. Yang kecil gitu ya. Yang 220 ml gitu. Dicocok terus minum misalnya. Nggak habis. Airnya masih sedikit, harusnya kan dihabiskan, ya kan? Tapi misalnya nggak habis, itu bagaimana kalau kita mau menaruh ke tempat sampah? Dihabisin dulu. Betul, kalau bisa dihabisin dulu, atau seandainya memang sudah kembung nggak habis, disiram ke tanaman. Pinter, airnya disiram ke tanaman dulu, sehingga botolnya, gelasnya sudah kering, baru dimasukkan ke tempat sampah anorganik. Itu namanya maka sampah kering. Misalnya adik-adik minum susu kotak. Ya, mereknya nggak usah disebutkan. Aduh, mami, aku nggak suka susu, tapi dipaksa minum susu oleh papi mami karena susu itu baik. Gitu. Baik, banyak proteinnya. Misalnya nggak habis. Susu yang tinggal sedikit tadi kita tuang juga ke tanaman. Setelah itu bungkusnya kita taruh ke tempat sampah anorganik. Itu ya. Itu cara-caranya. Cuma bisa. Bisa. Nah, kita lihat sekarang. Kenali tempat sampah yang ada di sekitar kita di tempat-tempat umum. Ada 3 warna biasanya. Ya, ada 3 warna. Merah, kuning, hijau, di langit biru. Wih, pintar banget ya toh. Mosok tempat sampahnya di langit biru ya toh. Nah, betul lagunya seperti itu. Itu pelangi-pelangi sayang ya. Jadi ada hijau. Itu untuk menaruh sampah apa? Organik. Menaruh sampah organik, sampah-sampah yang dapat terurai. Lalu yang tempat sampah berwarna kuning? Anorganik. Organik. Yang berwarna merah berbahaya. Warna merah. Anak, warna-warna ini ternyata ada tujuannya, ada maknanya loh ya. Jangan sembarangan. Hijau itu berarti memberi kehidupan. Ingat ya, hijau itu berarti bisa memberi kehidupan. Kuning
kuning itu berarti warning, hati-hati. Kalau tidak bisa diperlakukan dengan baik-baik, itu bisa membahayakan. Maka warning warna kuning, hati-hati. Sedangkan yang berwarna merah itu jelas sudah pasti berbahaya. Nah, itu ya. Kalau kita lampu di perempatan jalan juga demikian kan, hijau berarti kita jalan. Kalau berwarna kuning, kita hati-hati. Kita rem. Warna merah jelas kita berhenti. Nah, ya kan? Itu juga tanda-tanda bagi alam kita. Nah. Oke, kita lanjut. Nah, terus bagaimana cara ini mengolah? Ini sampai mengolah anak-anak. Ini mengolahnya. Oh, sampah organik, cara mengolahnya itu dengan pengomposan atau dengan ekoenzim. Ya, untuk pengomposan ini nanti Pak Eri akan perlihatkan. Kalau anak-anak sudah bisa bagus. Ya, lalu ada ekoenzim. Sedangkan, nah ini yang pengomposan anak-anak. Pengomposan di sekolah kita ini ada tong-tong sampah berwarna biru ini banyak. Untuk apa itu gunanya? Itu untuk menaruh sampah-sampah daun-daunan yang ada di sekolah kita. Bapak-bapak PP ketika nyapu, betul. Ketika nyapu, daun-daunnya dikumpulkan, terus dimasukkan ke dalam komposter ini. Kalau komposternya masih ada yang tidak penuh. Tapi kalau sudah penuh, ya mohon maaf, ditaruh di tempat sampah yang gede, yang di dekat parkiran sana, itu ada tempat sampah yang gede, itu akan ditaruh di sana. Tapi kalau komposternya sudah penuh, ya, inilah bisa sebulan, bisa 2 bulan, daun-daun itu akan menjadi pupuk, akan terurai dan akan menjadi pupuk. Ya. Sedangkan untuk anak-anak yang di rumahnya punya lahan yang luas, itu bisa membuat kubangan. Bisa digali, lalu ditaruhlah sampah-sampah organik di sana. Sisa daun, sisa kulit buah, sisa-sisa makanan bisa masukkan ke dalam kubangan ini, ya. Lalu itu akan membusuk sendiri dan akan menjadi kompos ketika sudah 1 bulan 2 bulan digali lagi untuk memupuk tanaman-tanaman kita. Kita lanjut. Yang kedua, yang bagaimana mengolah sampah anorganik. Masih ekoenzim. Ini mengolah sampah buah dan kulit buah. Buah yang sudah mau busuk anak-anak kan tidak dimakan kan? Kulit-kulit buah juga tidak dimakan toh, ya toh. Ini bisa dibuat ekoenzim. Ini metode pengolahan sampah yang terbaru yang Pak Eri tahu loh ya, yang Pak Eri tahu sekali lagi. Jadi ini ekoenzim menggunakan rasio, menggunakan perbandingan 1:3:10. 1:3:10. Ya, 1:3:10. 1 itu gula, 3 itu sampahnya, 10 itu airnya. Ya, jadi hanya menggunakan gula Jawa atau menggunakan molase, lalu 3-nya itu adalah sampahnya. Kita harus timbang baik-baik dan yang terakhir itu adalah 10 liter air. Tapi ini agak sedikit rumit ya. Kalau ada anak-anak yang pengen tahu lebih banyak, Pak Eri sudah punya videonya, Pak Eri sudah punya slide-nya. Ya, ini bisa dibuat bersama dengan orang tua. Ini butuh waktu tersendiri untuk mengadakan seminar kayak gitu ya. Ini ya, Pak Eri juga sudah punya di rumah. Ada 1 jerigen yang isinya 10 liter di rumah. Ya, itu ekoenzim. Bisa dimanfaatkan untuk macam-macam kegunaan. Ini ya. Oke, sekarang bagaimana mengolah sampah anorganik? Nah, yang kita kenal dengan 3R. Yang R pertama adalah yang reduce. Tulisannya reduce. Nah, itu anak-anak. Betul. Yang kedua, reuse, menggunakan ulang. Reduce, yang reduce itu adalah mengurangi pemakaian yang bisa menimbulkan sampah. Yang reuse, menggunakan ulang bahan-bahan yang bisa dipakai kembali. Dan yang terakhir, recycle, mendaur ulang. Harapannya kita yang pertama adalah reduce. Ya, kalau nggak bisa reduce, baru reuse. Kalau nggak bisa, yang terakhir harus bisa merecycle. Kan gitu anak-anak. Ini urutannya anak. Jangan dibolak-balik.
Ya, jangan dibolak-balik. Yang pertama reduce, bersama-sama. Reduce. Ya, yang kedua reuse, menggunakan. Dan yang ketiga recycle. Gitu ya. Betul. Apa itu reuse? Reduce. Kita lihat. Reduce ini yang pertama. Menggunakan botol minum, menggunakan tempat makan. Kemanapun kita berada, kalau kita mau bepergian agak jauh, bawa tempat makan sendiri. Ya, nih. Atau ketika berbelanja ke pasar tradisional, kita membawa keranjang belanjaan sendiri. Tidak usah minta plastik. Misalnya nih, mami anak-anak itu mau ke pasar tradisional atau mau ke pasar swalayan, bawa kantong belanjaan dari rumah. Ketika ketemu wortel, timbang saja, nggak usah pakai plastik. Ketika ketemu kentang, timbang saja, nggak usah pakai plastik. Langsung masukkan ke dalam keranjang sampah. Keranjang sampah, keranjang belanjaan, gitu. Tidak, sorry mas, sorry mbak, tidak pakai plastik. Kami anak Tarakanita 3, cinta lingkungan, gitu ya. Sudah membawa keranjang belanjaan sendiri. Atau skip the straw, artinya tahu anak-anak? Skip the straw. Kalau anak-anak ke food court, ke tempat jajanan yang ada sedotannya, mas, saya nggak pakai sedotan. Ya, saya membawa gelas sendiri. Nah, itu anak-anak yang cinta lingkungan, ya, tidak menggunakan sedotan lagi. Ada juga ya sedotan tapi yang yang ramah lingkungan. Yang ramah lingkungan ada ya? Ada. Iya. Kalian ada botol minumnya. Betul, dari stainless steel ya, dari metal ya, dari logam ya. Saya itu, punya di rumahnya. Betul, bagus. Itu berarti anak cinta lingkungan benar. Saya ada sedotan dari logam. Iya, betul, itu betul. Terima kasih. Itu yang dipakai. Sedangkan reuse, apa reuse? Nah, ini lihat ini reuse. Kalau yang buat semuanya kan. Nah, kita lihat yang reuse, anak-anak. Reuse ini berarti menggunakan apa ini? Botol-botol, gelas-gelas kita kumpulkan terus kita gunakan untuk menanam. Ini yang sebelah kanan. Gelas-gelas buat menanam tuh. Betul. Itu ada botol-botol dipotong terus digunakan untuk menaruh pensil, perlengkapan pernak-pernik. Kalau cewek-cewek kan banyak ya. Cewek-cewek biasanya punya pernak-pernik rambut tuh bisa ditaruh di gelas-gelas yang daur ulang, ya kan? Reuse itu menggunakan kembali. Bagian bawah. Kalau anak-anak punya sepatu boot yang sudah tidak dipakai, yang sudah kekecilan, bisa diisi dengan media tanam, bisa untuk menanam, dicentelkan di pagar-pagar. Weh, sip, indah, bagus. Apalagi tambah dicat itu ya, bling-bling. Wah, ini biasanya sepatu-sepatu boot cewek ini, ya toh. Pak Heri nggak punya yang bling-bling dong. Kalau Pak Heri pakai yang bling-bling, jalannya megal-megol nanti, ya toh. Sedangkan yang recycle, kita lihat yang recycle. Yang recycle itu adalah mendaur ulang. Dari sampah-sampah kemasan makanan diolah menjadi tempat minuman, tempat makanan, bisa menjadi tas, ya kan? Ini bisa dipakai kembali. Ini namanya recycle atau upcycle. Nah, terus bagaimana dengan sampah B3 anak-anak? Apabila di rumah anak-anak ada batu baterai, ada beling, bagaimana? Disendirikan. Seandainya tidak bisa menimbun, jangan ditimbun, berbahaya. Kita sendirikan, terus nanti ngomong sama tukang sampahnya yang suka mengangkut dari rumah. Pak, ini sampah B3. Ya, ini berbahaya, ada belingnya, ada batu baterainya. Nanti tukang sampahnya akan tahu. Ya, karena itu B3 akan disendirikan. Gitu ya. Kita lanjut. Ya, nanti kalau ada pertanyaan di sesi pertanyaan jawab. Nah, sekarang waktunya breakout room. Bagaimana menyikapi sampah rumah tangga? Bu Ambar sudah siap? Nanti kalau misalkan mama udah banyak duitnya. Bu Stella. Bu Stella sudah siap? Oke, sudah Pak, tapi ada beberapa yang masih belum rename. Anak-anak rename ayo yang kelas 1. Formatnya coba Pak Heri chat bisa nggak Pak Heri? Mana chatnya Pak Heri? Pak Heri nggak bisa ngechat. Nah, tolong di chat yang bisa ngechat. Yang kelas 1 ditulis 1
strip atau underscores, nama, panggilan. Yang kelas 2, tolong di rename, ayo yang belum rename, tulis angka 2, underscores, nama. Yang kelas 3, tulis angka 3, underscores atau strip, terus tulis namanya. Ayo lakukan itu yang belum. Yang belum. Yang ada sudah, ya sudah. Angelin, ada siapa Angel. Nah, itu ayo. Angel kelas Oke, 3 aku ya. sudah Pak Heri. Ya, Alin sudah. Makasih Alin. Nah, ya, pokoknya yang belum silakan biar bisa di breakout room. Angelin, Jonathan. Nanti kalau mau breakout room dihitung 1 2 3 gitu ya, Bu Sela ya. Oke. Waktunya kurang lebih 10 menit. Ya sekitar 7 sampai 10 menit. Wali kelas juga siap ya? Oke, Ibu masukin ke room ya. Iya. Siap ya. Nanti kalau ada pilihannya kalian untuk join, kalian klik yang join. Oke? Ingat ya, Selamat klik bergabung join. di dalam room, anak-anak. Dadah. Masuk ke room masing-masing. Si hydrogel ini tidak kering. Kemudian tanam deh tanaman-tanaman yang disimpan di tas dulu ya kalau kalian tidak menemukan tempat sampah. Save dulu di itunya, di apa namanya? Kayak gini aja, Pak. Di laptopnya. Oke, selamat datang lagi Bu Yanti, monggo. Halo semuanya, kita sudah berkumpul. Pak Heri padahal tadi sekali ya. Jadi yang sudah dilakukan ada anak-anak nih, beberapa teman kita di kelas 1 itu sudah membantu mamahnya sampah dengan membuat pot baru, kemudian menanam pohon di sana. Kemudian tanamannya ini sudah tumbuh akarnya dan dipindahkan di dalam pot. Dan yang paling bagus nih Pak Heri dan teman-teman semuanya, Bapak Ibu guru dari kelas 1 melaporkan ada punya niat sesudah nanti selain mau mengerjakan tugas dari Bu Guru juga punya niat ingin membuat pot dan menanamnya menggunakan air yang seperti tadi dicontohkan oleh Bu Yemima. Begitu Pak Eri. Habis itu gabung lagi di Seru sini. banget tadi ya, punya niat yang bagus. Terima kasih anak-anak kelas 1. Dari kakak kelas 2 dan kelas 3 bagaimana ya? Iya Bu Yanti, kelas iya. 3 sepertinya waktunya kurang Bu Yanti, masih banyak yang mau bercerita Bu Yanti, tapi ya sudah tidak apa-apa. Gitu. Iya, berarti memang seru sekali ya, semuanya pengen bercerita, namun waktunya kurang, tidak apa-apa ya. Nanti dilanjutkan di hari lain bersama wali kelas saja. Dari kelas 2 Bu Ambar, Bu Ica gimana tadi kelas 2 ya? Kedengaran nggak, Mak? Nih? Iya, tadi di kelas 2 kami saling mengoreksi diri, Bu Yanti, Pak Miko, dan Pak Heri. Jadi di kelas 2 wah ternyata Bu Ambar pun masih suka membuang sampah sembarangan dan anak-anak yang lain juga. Tapi setelah melihat akibatnya dari apa yang kita lakukan itu ternyata berdampak buruk bagi hewan-hewan dan tanaman lainnya. Maka kami berjanji, berkomitmen untuk tidak membuang sampah sembarangan. Dan jika di sekitar kita belum menemukan tempat sampah misalnya, kami berjanji untuk menyimpan sampahnya dulu sampai di rumah baru dibuang. Jadi tidak boleh mengotori tempat di sekitar kita. Begitu Bu Yanti. Oke, terima kasih ya anak-anak kelas 2 bersama Bu Ica dan Bu Ambar ternyata merefleksikan dari segala kegiatannya dan punya niat yang baik ya. Bu Yanti jadi teringat nih kalau naik kereta api itu juga sama, selalu diingatkan seperti niat anak-anak kelas 2 tadi ya. Jadi kalau belum menemukan tempat sampah, maka silahkan dibawa, dikantongin terlebih dahulu sampai di stasiun berikutnya. Wah, jadi anak-anak kelas 2 hebat ya, punya niat yang bagus, yang mendukung dari pemerintah tentunya. Begitu Pak Heri dari kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 melaporkan semangat dan niat baiknya. Lanjut acara berikutnya Bu Yanti. Acara berikutnya mau game ini Pak Heri dan anak-anak semuanya bersama Bu Ambar ya. Silakan Bu Ambar, ayo kita
mengadu yang sudah kita tadi dengarkan, sudah kita buat niatnya, apakah teman-teman bisa menjawab pertanyaannya? Waktu dan tempat saya persilakan buat Bu Ambar. Oke, baik Bu Yanti, terima kasih. Oke, anak-anak masih semangat? Untuk ke sesi berikutnya kita mau mengerjakan kuisis. Nah, sudah bisa ya menggunakan kuisis ya anak-anak ya. Nah, kuisisnya di mana? Link gamesnya Bu Ambar akan sampaikan di chat ya. Nanti di chat ada 3 link. 3 link itu untuk kelas 1 sendiri, kelas 2 sendiri, dan kelas 3 sendiri ya. Jangan sampai salah masuk room ya anak-anak ya. Nanti setelah kalian klik, nanti kalian akan diminta untuk menuliskan nama kalian. Lalu kalau sudah masuk ya. Nama lengkap atau nama biasa? Nama panggilan saja. Oke, berarti ini Bu Ambar, berarti Ya. cepet-cepetan ya, cepet dan benar ya yang dituntut ya. Iya betul, cepet-cepetan karena ini dilihat walaupun kalian bisa semua menjawab, tapi kalau kurang cepat, nah bisa didahului sama temannya. Aduh, ya. Bu ini didampingi wali kelas atau Bu Ambar? Sama Bu Ambar, nanti Bu Ambar akan perlihatkan yang sudah masuk siapa saja. Sekarang silahkan kalian buka chatnya, ya. Boleh ajak papi maminya, Papi mamiku kerja. Oh, Oke, berarti yang sendiri kerja pinter sendiri ya. nggak apa-apa ya. Silahkan diklik linknya. Ayo kelas 1 pilih yang kelas 1, kelas 2 pilih yang kelas 2. Oke, Bu Ambar akan buka. Nah, ini yang sudah masuk. Di kelas 3 sudah ada Jonathan ya, sudah ada 11 orang. Lalu kelas 2 aku sudah masuk. ada 11. Aku sudah masuk. Oke, yang sudah masuk tunggu sebentar ya. Bu Ambar beri waktu 1 menit untuk masuk. Sudah masuk. Bu, saya tidak bisa mencetnya, Bu. Di chatnya sayang. Gwen di chat Gwen, pilih yang kelas 1 Gwen. Ini Rara sudah kelas 1A, Michelle, Nadine, Nathan. Aduh, nih mau bertanding nih bersama teman-temannya. Sudah 18, kelas 2 sudah 24. Nah, Wali kelasnya boleh ikut nggak Bu? Wali kelasnya? boleh, tapi nggak boleh. Bu, cara ngekliknya gimana? Nggak boleh menang ya. Jangan menang ya wali kelasnya. Bu, cara ngekliknya gimana? Oh, nggak bisa, Bu. Bu, boleh langsung mulai, Bu. Oke, sebentar. Belum. Belum, Bu. 30 detik lagi. Yuk. Daniel belum, Bu. Sudah masuk, Oke. Bu. Yuk, jangan coret-coret ya sayang ya. Bagus, ada rainbow-nya. Sudah join, Bu. Jangan coret ya. Bu, saya tidak bisa masuk, Bu. Coba diklik sayang. Oke, kelas saya 1 boleh sudah langsung main nggak, Bu? 29. Tunggu, nanti akan dimulai Saya bersama-sama. sudah masuk, Bu. Oke, sebentar ya. Karena masih ada beberapa yang mau masuk, Bu Ambar belum start dulu. Oke. Bu, cara ngekliknya gimana? Saya sudah masuk. Oke, ada di chat ya. Link chat yang link yang ada di chat, lalu pilih yang kelas kamu. Kelas 1, 2, atau 3. Tidak bisa, Bu, dipencetnya. Kalau nggak bisa, join. Ayo. Apa? My quizzes ya. Nah ini, yuk kelas berapa ini? Coba pencet lagi. Anak-anak tolong di mute semua dulu. Di mute dulu semua. Ini, Pak. Kamu ketik quiz itu. Nathan moodnya di Nathan. Ya, ini kelas berapa ini? Kelas 1 ya? Ini kelas 3, Pak. Kelas 3. Yuk, join my quizzes. Coba foto dulu. Yuk, join myquizzes.com. Masukkan kodenya. Yang belum bisa saja, yang belum bisa. Yang belum bisa, kelas berapa? Balik itu. Oke. Kelas 2. Nah, ini kelas 2. Yuk, kelas 2 lihat itu anak-anak. Kelas 2 kayaknya kelas 2 sudah semua masuk, Pak. Sudah masuk. Sudah belum masuk, Bu. Aku belum masuk. Kelas berapa, Ayo, Nak? yuk, masuk yuk.
Nah, ini kelas 1 sudah belum bisa. 35. Bu Nathan belum nih Bu, kelas 1 Bu. Gimana sih ini caranya nih Bu? Join My Quizzes, masuk ke Google dulu. Google Chrome. Udah masuk tapi Ketik joinmyquizzes.com. Ibu aku udah tapi kok nggak mau. Aku udah tapi nggak bisa joinnya. Link Ya kelas udah, 1 hari ini lihat dulu nggak apa-apa. Belum masuk. Kalau tidak ada yang dampingin, hari ini lihat dulu ya, nggak apa-apa. 9031. Baik, Bu Ambar akan mulai ya. Siap. Siap ya semuanya. Siap. 3, 2, 1. Aku belum bisa. Silahkan dimulai. Ini udah bisa. Mari kita mulai. Gamenya pasti seru. Bu, Nathan udah belum Bu? Ini kelas 3. Yuk. Oke, Daryl paling atas. Oke, ini kelas 3. Nah, ini untuk kelas 2. Iva memimpin. Rana, Tania. Oke, untuk kelas 1. Woi, ada Luis, ada Ale, Olan, Nadine. Ayo jawab, ayo. Terus memimpin. 15. Oke, yuk segera. Serem Kelas 2. Wah, sudah mau selesai kelas 2 nih. Kal memimpin Kal. Dilanjut Giva dan Edmund. Oke, kita lihat kelas 3. Wah, kelas 3 sudah ada yang selesai. Oke. Ada Ailsa, Indira, Nathan, Elsa, dan Daryl ya, 5 teratas. Oke. Wah, kelas 3 cepat ya, Pak Heri ya. Sudah banyak yang selesai. Nah, bagus, Kelas pinter-pinter 2 nih. juga sudah banyak yang selesai. Oke, tapi Bu Ambar masih beri waktu. Bu, saya sudah selesai. Yang sudah di-mute Bu, dulu. saya sudah. Tapi tadi salah. Nah, ini kelas 1. Bu, saya tidak bisa masuk. Yeay, I'm done. Saya udah masuk. Bu Ambar tidak bisa masuk. Untuk kelas 3, sebentar lagi selesai semua ya. Aku udah selesai. Aku juga udah selesai. Yang sudah selesai di-mute dulu ya, sayang ya. Saya sudah selesai, Bu. Oke. Saya sudah selesai. Sudah selesai, Bu. Sudah hampir done now. Easy. Sudah selesai. Ya, sudah selesai, Bu. Yang menang 44. Aku benar sih, tapi aku 7. Oke, 1 menit lagi ya. Aku udah, Bu. Aku sudah, Bu. Aku udah masuk, Bu. Yeay, aku nomor 1. Jadi aku katanya aku nomor 1 nih. Aku nomor 1 juga. Kelas 2 dipimpin Kirana. Kelas 3 dipimpin Ailsa. Baik, untuk kelas 3 sudah semua ya. Bu Ambar akan akhiri. Aku skor 45-30. Oke, tepuk tangan buat pemenang-pemenangnya yang hebat-hebat. Semuanya hebat sih, gitu. Ya, aku cuma mau dapat hadiah atau tidak, yang penting menang ya. Yang penting ikut game, maaf. Ya. Udah, Pak. Oke, untuk kelas 3 diraih oleh juara pertamanya Ailsa, lalu keduanya Daryl, dan ketiga Indira. Selamat ya. Lalu untuk kelas 2, Bapak akan akhiri. Mama nggak ngerti. Marah.
Nah, juara pertama diraih oleh Kirana, juara kedua Andrea, dan juara ketiga Giva. Selamat ya. Oh, sukses. Oke, yang lain Hebat, pasti hebat, juga hebat. banyak yang betul, tapi mungkin kurang cepat saja ya. Iya, betul. Hebat. Oke. Oh, untuk kelas 1, oke, Bu Ambar akhiri ya. Kelas 1, juara satunya Luis, juara keduanya Oan, dan juara tiganya Kenzo. Selamat ya. Oke, nanti boleh coba-coba lagi. Nanti Bu Ambar berikan linknya. Oke, untuk gamesnya sudah selesai Pak Heri. Ya, Bu Yanti. Terima kasih Bu Ambar. Ya ampun, ternyata anak-anak hebat ya. Iya nih, ada Luis, ada teman-teman yang lain juga, kakak-kakak kelas 3. Cepet banget tadi mengerjakannya ya. Ya, karena waktunya sudah mau habis, tetapi kita masih ada tanya jawab dan refleksi yang nanti akan disampaikan Bu Ica. Sekarang Bu Yanti beri sedikit waktu untuk boleh mengajukan pertanyaan ya mengenai tentang tadi mengenal dan memilah sampah yang disampaikan oleh Pak Heri ya. Bu Yanti berikan kepada kelas 3 1 orang, kelas 2 1 orang, kelas 1 1 orang. Jadi ada 3 pertanyaan. Tetapi kalau sudah jelas semuanya ya tidak apa-apa sih, tidak mengajukan pertanyaan ya. Artinya kalian sudah paham dan siap untuk melakukan memilah sampah. Ayo kelas 3 dulu, siapa yang ingin bertanya? Ada nggak ini kelas 3? Oh diam nih. Atau mungkin kelas 2 dulu? Tidak. Tidak. Kelas 1? Tidak. Tidak. Wih, ternyata Pak Heri, Bapak Ibu guru yang lain, anak-anak Tarakanita kelas 3, kelas 2, dan kelas 1 ini sudah paham tentang mengenal sampah yang tadi disampaikan, kemudian bahkan sudah memilahnya ya, dan sudah action, dan yang belum pun pengen meniru dengan kakak-kakaknya ya. Jadi sekarang kita lanjut saja, kalau tidak ada pertanyaan yang diajukan, kita merefleksikan ya dari segala kegiatan yang sudah tadi kita lakukan. Bu Yanti mempersilahkan kepada Ibu Ica untuk menyampaikan refleksi kegiatan hari. Terima kasih Bu Yanti. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah belajar. Bagaimana pembelajaran hari ini? Seru ya? Seru, ya? ada game. Ada sekarang Bu Ica punya 1 pertanyaan. Nanti ada 3 ya pertanyaannya. Untuk yang nomor 1, nah sekarang Bu Ica mau tanya, anak-anak mau menjadi anak-anak yang hebat untuk mau membuang sampah di tempat sampah? Mau dong. Berarti anak-anak sudah menjadi anak-anak hebat. Nah, yang kedua, apakah anak-anak mau memilah sampah berdasarkan jenisnya? Tadi ada 3. Mau. Ya. Warnanya merah, kuning, hijau di langit yang biru. Tadi ada warna hijau, kuning, dan merah. Nah, yang ketiga, apakah anak-anak mau membawa botol minum dan makan sendiri kalau pergi? Atau mau menggunakan botol plastik air mineral? Tidak. Nah, membawa botol minum sendiri ya. Nah, Ada. anak-anak ini jadi anak-anak yang hebat. Nah, nanti kalau ketemu sama sepupunya atau keluarganya yang masih menggunakan sedotan plastik atau masih membuang sampah sembarangan, anak-anak mau mengingatkan ya? Dimarahin. Bukan dimarahin, tapi diingatkan ya, jangan dimarahin ya. Oke, sekarang kita akan menuliskan refleksi. Nah, di sini Bu Ica sudah memberikan link berupa mentimeter. Nah, anak-anak boleh klik linknya.
Klik linknya. Lalu anak-anak menuliskan 1 sampai 2 kata yang menggambarkan perasaanmu dari pembelajaran hari ini. Nah, Bu, gimana cara mencetnya? Nah, Itu pencet yang Nantikom itu, Bu. Ya, betul. Diklik linknya. Lalu di situ akan ada dua kolom. Nah, itu anak-anak bisa menuliskan perasaanmu. Misalnya, menyenangkan, seru. Nah, begitu ya. Oh. Mantu. Ya udah. Tuliskan 2 kata menggambarkan perasaan dari pembelajaran mengenal dari Ini sudah ada yang menuliskan. Bu, tapi punya saya nggak bisa, Bu. Kenapa nggak bisa? Nggak tahu. Coba dulu diklik. Nah, di sini sudah ada yang menuliskan sangat menyenangkan, seru, asik. Oke. Bukan menuliskan nama ya, Nak ya, tapi menuliskan perasaanmu. Misalnya kamu hari ini senang dengan pembelajaran hari ini. Nah, gitu. Yuk, masih sedikit. Yang belum menuliskan, yuk menuliskan dulu. Bu, kalau udah kan menuliskannya. Ya. Nah, di sini akan tampil refleksi kalian. Bu Ica, saya sudah selesai, Bu. Oke. Sudah selesai, Bu. Ini ada yang menuliskan menyenangkan, menambah wawasan, seru dan menyenangkan, sangat menyenangkan. Menuliskannya di itu saja ya, tidak coret-coret ya. Ya sudah, Bu Ica. Bu. Gimana, Bu, tulisnya? Bu, kok tiba-tiba yang satu kata yang saya mau buat itu kok jadinya nggak bisa dibuat, Bu Ica? Ya, untuk refleksinya sudah selesai, berarti pembelajaran hari ini sangat seru sekali ya. Iya, Bu. Apakah besok anak-anak mau lagi pembelajarannya? Mau, Bu, tapi jangan lama-lama. Mau, Bu, tapi jangan lama-lama. Jangan lama-lama, Bu, dia laparan. Refleksinya sudah selesai. Sekarang Bu Ica kembalikan lagi ke Bu Yanti ya. Sudah selesai. Terima kasih, Bu. Belum kelar, Bu Ica. Ternyata menggambarkan dari refleksi tadi anak-anak Tarakanita 3 itu senang untuk mengikuti kegiatan ini ya. Dan selanjutnya setelah kita melakukan refleksi bersama, sepertinya acara kita sudah selesai nih ya. Pak Heri, kita tutup ya acara kita dan waktunya juga pas banget dengan kegiatan kita ya. Sebelum terima ditutup, kasih. Sebelum ditutup dengan doa, Bu Yanti, Pak Heri mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk operator kita, Pak Bagas, kemudian host kita, Ibu Stella, moderator kita, Ibu Yanti, lalu ada yang untuk game bersama Bu Ambar, kemudian menti-mentornya bersama dengan Bu Ica, dan Bapak Ibu Wali kelas 1 sampai kelas 3 yang luar biasa sudah mendampingi anak-anak yang hebat-hebat ini ternyata ya toh. Dan juga terima kasih anak-anak sudah setia hampir 2 jam kita berada di ruang maya kita, di Zoom meeting kita ini. Anak-anak hebat tadi pada protes kepanjangan, kelamaan waktunya ya. Mohon maaf ini kita molor ya. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan selamat untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang cinta terhadap lingkungan hidup. Kita akan tutup dengan doa ya Bu Yanti. Iya Pak Eri, ya anak-anak semuanya, Mama Papa yang mendampingi kegiatan untuk hari ini, terima kasih dan sekarang acara kita akan kita tutup dengan berdoa. Yuk kita ambil sikap doa yang baik, anak-anak. Kita baca lagi bersama-sama ya. Gitu Pak Eri? Ya. Ya.
Jadi boleh dibuka, kalian boleh baca ya. Yuk kita ambil sikap doa yang baik dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Apa? Terima kasih atas syukur atas syukur tambahkanlah harapan dalam tubuh kami agar sesuai dengan kami berjanji untuk lebih baik memelihara menjaga Itulah janji dan wujud pertobatan Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Maria Bintang Samudra, doa menanti para suami